Bayangkan jika manusia adalah kapal antariksa canggih, dirancang oleh kecerdasan tertinggi alam semesta, bukan untuk sekadar bertahan hidup, tetapi untuk menjelajah kedalaman realitas, menembus batas kesadaran, dan mengalami kehidupan dengan keutuhan yang belum pernah kita pahami sepenuhnya. Tubuh kita bukan sekadar daging dan tulang, tapi adalah teknologi kosmik, sistem biologis dan spiritual yang luar biasa kompleks, namun selama ini hanya dimanfaatkan dalam kapasitas yang sangat kecil. Tubuh manusia menyimpan kecanggihan yang tak tertandingi. Jantung kita berdetak tanpa henti, menyinkronkan denyutnya dengan ritme bumi. Otak kita menyimpan lebih banyak koneksi daripada jumlah bintang di galaksi kita. Tulang, saraf, hormon, dan enzim bekerja dengan presisi seperti orkestra ilahi. Tapi yang lebih menakjubkan, tubuh ini adalah kendaraan energi. Setiap sel mengalirkan cahaya, setiap napas membawa gelombang kehidupan, tapi potensi itu nyaris tidak disentuh. Mengapa? Karena kita bocor. Energi yang seharusnya mengangkat kesadaran kita ke langit tertinggi, perlahan merembes ke tanah melalui retakan-retakan kecil yang tidak kita sadari. Kebocoran ini bukan berasal dari tubuh itu sendiri, melainkan dari pola hidup, kebiasaan, dan kondisi batin yang tidak selaras. Seperti kapal indah yang pelan-pelan tenggelam karena lubang kecil di lambungnya. Ada 3 kebocoran utama yang seringkali tidak kita sadari, namun dampaknya sangat besar, yaitu overthinking, tidur yang tidak teratur dan dangkal, serta keterikatan emosional yang dalam. Masing-masing seperti pencuri yang halus, masuk tanpa suara, tetapi membawa lari energi vital kita. Overthinking adalah badai pikiran yang tak pernah reda. Ia menciptakan kebisingan internal, menguras daya pikir, dan menyedot cadangan energi hanya untuk memproses ulang hal-hal yang sudah lewat atau belum terjadi. Tidur yang buruk bukan hanya memengaruhi fisik, tapi menggagalkan proses regenerasi energi yang seharusnya terjadi secara alami setiap malam. Dan keterikatan emosional, kesenangan yang melekat atau luka yang tak lepas, adalah simpul yang mengikat energi kita pada masa lalu dan masa depan, menjauhkan kita dari pusat kekuatan sejati, yaitu saat ini. Tubuh manusia bukanlah masalah yang harus diatasi, melainkan portal yang harus diaktifkan. Ia menunggu untuk digunakan sebagaimana mestinya, bukan hanya untuk bekerja, makan, dan tidur, tetapi untuk menyadari. Menyadari bahwa setiap gerak, setiap napas, setiap denyut nadi bisa menjadi jalan pulang ke sumber daya yang tidak terbatas. Untuk mulai memaksimalkan tubuh sebagai teknologi kosmik, langkah pertama adalah mengenali bahwa energi kita adalah mata uang tertinggi, di mana kita menginvestasikannya, menentukan arah hidup kita. Maka, sebelum mencari jawaban di luar, kita perlu memeriksa kebocoran di dalam. Karena mungkin, pencerahan yang kita cari selama ini bukan soal menemukan sesuatu yang baru, tapi soal berhenti kehilangan apa yang sudah kita miliki sejak awal. Bayangkan sebuah sungai yang tenang, mengalir jernih, memantulkan langit. Sekarang bayangkan sungai itu dihujani batu-batu besar setiap menit, menciptakan riak, gelombang, bahkan pusaran. Itulah yang terjadi pada pikiran manusia ketika overthinking mengambil alih. Pikiran bukan lagi alat yang tajam dan jernih, melainkan medan perang yang tak kunjung usai, tempat ribuan skenario diputar ulang, disusun ulang, lalu diulang lagi. Overthinking bukanlah berpikir mendalam, ia adalah aktivitas mental tanpa henti yang tidak menghasilkan kejelasan, hanya kebisingan. Seperti mesin mobil yang dibiarkan menyala terus tanpa bergerak, ia membakar bahan bakar, namun tak membawa kita kemana-mana. Energi psikis, yang seharusnya mengalir untuk mencipta, merasakan, dan menyadari, justru habis untuk memproyeksikan kekhawatiran, menyesali masa lalu, atau mempersiapkan jutaan kemungkinan yang belum tentu datang. Ilmu saraf modern menyebutnya sebagai default mode network, jalur otomatis di otak yang aktif saat kita tidak fokus. Disinilah pikiran berkelana, membangun narasi, menilai diri, membandingkan hidup, memutar ulang kesalahan. Dalam Yoga Sutra, ini disebut vritis, gelombang pikiran yang terus bergerak.
mengaburkan kejernihan kesadaran. Dua bahasa, satu makna. Kebisingan batin adalah penyebab utama kebocoran energi. Kita menjadi lelah bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang tidak kita hentikan. Pikiran tak pernah diberi izin untuk diam. Kita tidak tahu bagaimana rasanya hening total, karena sejak kecil kita dilatih untuk berpikir, menilai, menyimpulkan. Tapi kita lupa, pikiran adalah alat, bukan tuan. Solusinya bukan melarikan diri dari pikiran, tapi mengembalikan kendali. Dan itu hanya bisa dicapai melalui kesadaran. Bukan kesadaran biasa, tapi jenis kesadaran yang tidak ikut terlibat dalam isi pikiran. Kesadaran yang hanya melihat, tanpa menilai. Ini adalah latihan, hadir sepenuhnya, tanpa tergoda untuk menyimpulkan, merespon, atau menganalisis. Saat kita melatih diri untuk hadir di tengah keheningan, tanpa musik, tanpa layar, tanpa gangguan, kita mulai menyentuh dimensi terdalam dari energi yang selama ini tersembunyi. Hening bukan kekosongan, ia adalah ruang suci tempat energi kembali utuh. Ia bukan pasif, tapi regeneratif. Ketika pikiran diberi ruang untuk tidak bergerak, tubuh menyelaraskan kembali dirinya. Sistem saraf tenang, hormon stabil, intuisi menguat. Kita tidak hanya merasa lebih jernih, tetapi juga lebih kuat, lebih terhubung. Overthinking bukan musuh, ia hanya tanda bahwa kita lupa cara diam. Maka langkah awalnya sederhana namun mendalam. Duduk, diam, dan izinkan dirimu hadir. Tanpa ingin mengubah apapun. Tanpa harus memahami semuanya. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan lebih banyak jawaban, tapi lebih sedikit gangguan. Dan dari situlah, energi sejati mulai mengalir kembali. Setiap malam, kita mengalami kematian kecil. Kesadaran terlepas dari dunia luar, tubuh menyerah pada ketidakberdayaan, dan kita masuk ke dalam ruang misterius di mana waktu dan logika tidak lagi berlaku. Tidur bukan sekadar kebutuhan biologis. Ia adalah gerbang menuju penyembuhan terdalam, tempat jiwa dan tubuh bertemu kembali dalam keheningan agung. Namun, di zaman yang bising dan penuh cahaya ini, tidur kehilangan makna sucinya. Kita memandangnya sebagai sisa waktu, penghalang produktivitas, pelarian dari tanggung jawab, atau sekadar jeda sebelum hari berikutnya. Padahal, tidur bukan pelarian, melainkan transformasi. Ia adalah ritual regenerasi, tempat semesta bekerja menyusun ulang energi kita secara diam-diam. Antara jam 10 malam hingga jam 2 pagi, terjadi sebuah keajaiban yang tak terlihat. Dalam waktu itu, tubuh memasuki fase perbaikan mendalam, membersihkan sel rusak, menyeimbangkan hormon, memperbarui sistem saraf, bahkan mengolah emosi yang belum selesai. Ini adalah waktu emas, yang sering kita abaikan demi layar yang terus menyala, dan pikiran yang enggan berhenti. Tidur sejati bukan hanya soal durasi, tapi tentang penyerahan. Dan inilah tantangan terdalamnya. Kita takut melepaskan kendali. Banyak orang tanpa sadar menolak tidur yang berkualitas karena di dalamnya, ego harus beristirahat. Dalam tidur, identitas kita sebagai aku, peran, kekhawatiran, ambisi, semua larut. Dan di titik itu, muncul ketakutan bawah sadar. Siapa aku jika tidak berpikir, tidak merasa, tidak berperan? Inilah ironi besar kehidupan modern. Kita kelelahan, tapi takut istirahat. Kita mengeluh lelah, namun menolak tenang. Tubuh memberi sinyal, namun kita membungkamnya dengan kafein dan distraksi. Padahal, energi yang kita cari tidak berada di luar sana, tapi tersedia setiap malam jika kita bersedia untuk tidur sebagai tindakan sadar. Memulihkan kualitas tidur berarti memulihkan dialog dengan alam. Tubuh manusia, seperti planet, punya ritmenya sendiri. Ketika kita selaras dengan siklus terang dan gelap, tubuh mulai mengenali malam bukan sebagai penghalang aktivitas, tapi sebagai panggilan untuk kembali ke dalam, kembali ke diam. Tidur adalah latihan melepaskan. Dan hanya dengan melepaskan, kita bisa menerima kembali diri yang lebih utuh. Ia adalah kematian sementara yang membebaskan, dan dalam kematian kecil itu, kita lahir kembali, dengan sistem saraf yang lebih tenang, emosi yang lebih seimbang, dan pikiran yang lebih jernih.
Jadi, sebelum mencari suplemen atau motivasi baru, cobalah satu hal sederhana tapi revolusioner. Tidur lebih awal, matikan layar, turunkan lampu, hadirlah dalam sunyi. Bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai penghormatan. Karena tidur bukan akhir hari, tapi awal penyembuhan. Dan dari penyembuhan itulah energi baru muncul. Diam-diam, lembut, tapi luar biasa kuat. Bayangkan energi hidupmu sebagai aliran air jernih yang mengalir deras dari sumber tertinggimu. Tapi di sepanjang perjalanan, air itu mulai tersedot ke kolam-kolam kecil, kenangan masa lalu, rasa sakit yang belum selesai, keinginan yang belum tercapai, ketakutan akan kehilangan, dan harapan yang terlalu menggantung pada sesuatu di luar diri. Tanpa disadari, aliran yang seharusnya kuat dan jernih itu melemah, terbagi-bagi, dan kehilangan arah. Keterikatan emosional bukan hanya tentang cinta yang tak selesai, atau luka batin yang dalam. Ia lebih luas, lebih halus. Ia adalah kecenderungan bawah sadar untuk menyimpan, untuk menggenggam, bahkan ketika sesuatu sudah lewat atau belum terjadi. Kita menggenggam memori indah karena takut kehilangannya. Kita menggenggam rasa sakit karena percaya itu bagian dari identitas kita. Dan di setiap genggaman itu, ada energi yang tidak lagi mengalir, hanya berputar di tempat yang sama. Dalam filsafat yoga, keterikatan disebut dengan dua wajah. Raga, kecenderungan untuk melekat pada kenikmatan, dan divesa, penolakan terhadap rasa sakit. Keduanya menciptakan pola batin berulang yang disebut samskara. Seperti bekas tapak kaki di pasir, samskara membentuk jalur mental dan emosional yang kita lewati terus-menerus, tanpa sadar, tanpa henti. Energi kita terjebak dalam labirin itu. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari keterikatan ini tampak seperti cinta, perhatian, ambisi, atau bahkan kepedulian. Tapi jika diperiksa lebih dalam, ia bukan aliran, melainkan cengkeraman. Kita tidak lagi hadir dalam relasi, melainkan tenggelam dalam ketakutan akan kehilangan. Kita tidak lagi mengejar mimpi, melainkan terjebak dalam bayangan kegagalan masa lalu. Lalu, bagaimana kita bisa membebaskan energi yang terjebak? Jawabannya bukan menjadi dingin atau mematikan perasaan, tapi mengubah cara kita hadir. Inilah kekuatan dari non-attachment yang sadar. Sebuah kondisi di mana kita tetap bisa mencintai, merasakan, mengalami, tanpa harus menggenggam, tanpa menjadikan emosi sebagai tempat tinggal. Kita hadir sepenuhnya dalam pengalaman, namun tidak membangun rumah di sana. Non-attachment bukan penghindaran, melainkan pengembalian arah. Kita kembalikan energi dari luar ke dalam. Kita sadari bahwa sumber kebahagiaan sejati bukan pada orang, benda, atau peristiwa, tetapi pada kemampuan kita untuk merasakan tanpa kehilangan diri. Dan dari titik itu, energi mulai pulih. Karena sesungguhnya, bukan luka yang membuat kita lelah, tapi keterikatan terhadap luka itu. Bukan cinta yang menyakitkan, tapi ekspektasi atas cinta. Ketika kita belajar melepaskan dengan sadar, bukan hanya hati yang menjadi ringan, tetapi seluruh sistem energi kita menjadi hidup kembali. Yang sejati tidak pernah pergi, dan yang pergi tidak pernah sejati. Maka biarkan energi hidupmu kembali mengalir. Bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu akhirnya benar-benar hadir, bebas, utuh, dan tak lagi bocor. Ada satu kebingungan mendasar yang menjadi sumber segala kebisingan batin, ketegangan emosional, dan kelelahan eksistensial. Kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita menyangka diri ini adalah pikiran, tubuh, emosi, atau peran sosial. Kita terjebak dalam identitas yang berubah-ubah, menambatkannya pada pencapaian, status, dan pengakuan. Inilah yang dalam filsafat yoga disebut avidya. Ketidaktahuan akan hakikat sejati diri. Avidya bukan sekadar kurangnya informasi, ia adalah kabut halus yang menghalangi cahaya kesadaran murni. Saat kita tidak menyadari bahwa diri kita adalah kesadaran itu sendiri, bukan hanya apa yang kita pikirkan, rasakan, atau miliki, kita mulai mencari di luar. Kita berusaha menjadi sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dalam bentuk paling murni di dalam.
Dan dari sinilah semua kebocoran energi berawal. Ketika kita lupa siapa kita mulai mencari validasi. Kita bekerja terlalu keras bukan karena ingin berkarya, tetapi karena ingin diakui. Kita mencintai bukan karena ingin berbagi, tapi karena takut ditinggalkan. Kita terus-menerus berusaha melengkapi diri, padahal yang hilang hanyalah kesadaran bahwa kita tak pernah kurang. Namun, seperti langit yang tetap ada meski tertutup awan, hakikat sejati kita tidak pernah hilang. Ia hanya tertutupi. Dan kabut itu bisa sirna lewat satu proses yang telah diwariskan ribuan tahun, yaitu latihan sadar atau sadhana. Yoga, dalam makna terdalamnya, bukan sekadar gerakan tubuh. Ia adalah teknologi kesadaran, jalan pulang ke pusat energi sejati kita. Dimulai dari asana, tubuh menjadi wadah yang stabil, lalu pranayama, napas menjadi jembatan antara dunia luar dan dalam. Pratyahara mengarahkan indera kembali ke dalam, dharana melatih fokus, dhyana memurnikan perhatian, dan samadhi, keheningan total, di mana kesadaran kembali mengenali dirinya sendiri. Melalui proses ini, kita mulai belajar satu hal penting, terlibat sepenuhnya tanpa kehilangan diri. Seperti air yang mengalir melalui sungai, ia menyentuh semua yang dilewatinya, tapi tak pernah menjadi salah satunya. Kita bisa mencintai tanpa melekat, bekerja tanpa terbakar, hadir tanpa tenggelam. Inilah kehidupan dengan energi yang utuh, bukan karena dunia di luar berubah, tetapi karena kita kembali ke inti. Saat kita hidup dari tempat ini, dari kesadaran yang jernih, setiap tindakan menjadi doa, setiap langkah menjadi meditasi, dan setiap napas menjadi penegasan bahwa kita tidak pernah terpisah dari sumber energi itu sendiri. Maka, mulailah dengan pertanyaan sederhana namun dalam. Siapa aku sebelum semua nama dan peran ini melekat? Karena dari kesadaran itu, tidak hanya energi yang pulih, tapi juga makna, keutuhan, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Di zaman ini, kita dikelilingi oleh informasi. Buku-buku memenuhi rak, video dan podcast berlomba menyampaikan kebenaran, dan seminar-seminar menjanjikan pencerahan instan. Namun di tengah banjir data dan teori itu, satu pertanyaan sunyi muncul. Mengapa hidup kita masih terasa kosong, lelah, dan tidak berubah? Jawabannya sederhana namun mengguncang, karena kita tidak kekurangan informasi, kita kekurangan realisasi. Pengetahuan tanpa pengalaman hanyalah beban tambahan. Kata-kata indah tanpa penerapan hanya mempercantik ilusi, bukan membebaskan kita darinya. Realisasi adalah momen ketika apa yang kita tahu turun dari kepala ke hati, lalu mengakar dalam tindakan. Itulah titik di mana energi berubah, bukan karena kita mempelajari hal baru, tapi karena kita benar-benar hadir dalam apa yang sudah kita ketahui. Transformasi energi sejati tidak terjadi dalam satu lompatan besar, tapi dalam kesadaran kecil yang berulang. Dalam memperhatikan napas saat mencuci piring, dalam memilih diam saat emosi ingin meledak, dalam menyadari tubuh saat berjalan, atau dalam memberi senyum yang tidak dibuat-buat. Kesadaran bukanlah konsep spiritual tinggi, ia adalah pilihan sederhana untuk hadir, sepenuhnya, saat ini juga. Pusat dari semua ini adalah kembali ke diri sendiri. Bukan diri yang dibentuk oleh opini luar, tapi kesadaran murni yang mengamati segalanya, tanpa menilai, tanpa melekat. Di tempat itu, kita tidak lagi dikuasai oleh cerita lama, label, atau ketakutan. Kita menemukan keheningan yang tidak pasif, tapi penuh daya. Di sanalah energi yang tercecer selama ini kembali terpusat. Banyak orang mencari perubahan besar, mengubah karier, berpindah tempat tinggal, memulai dari nol. Tapi kadang, yang dibutuhkan hanyalah kehadiran penuh dalam kehidupan yang sudah ada sekarang. Saat perhatian kita total, tubuh dan jiwa sejajar, pikiran menjadi jernih, dan tindakan menjadi selaras. Inilah transfigurasi energi yang sesungguhnya, bukan sekadar lebih produktif, tapi lebih hidup, lebih peka, lebih utuh. Bayangkan jika setiap hari kamu bisa mengakses 30% lebih banyak energi, bukan dari kafein atau motivasi luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Apa yang akan berubah? Mungkin kamu akan lebih sabar menghadapi anakmu. Mungkin kamu akan mulai menulis lagi.
Mungkin kamu akan menyadari bahwa selama ini, kebahagiaanmu tidak pernah benar-benar pergi, hanya tertutup oleh kebisingan yang tak perlu. Dan semua itu dimulai dari satu hal, yaitu kesadaran saat ini. Bukan nanti, bukan setelah sukses, bukan setelah menemukan jawaban sempurna, tapi di sini, sekarang. Karena sejatinya, pencerahan bukanlah tujuan akhir, melainkan keberanian untuk hadir sepenuhnya di tengah kehidupan yang sedang berlangsung. Saat kamu hidup dari ruang itu, tak ada yang terlalu kecil untuk menjadi sakral, dan tak ada energi yang sia-sia. Kamu tak lagi hanya tahu banyak hal, kamu menjadi apa yang kamu tahu. Dan dari sanalah, perubahan sejati dimulai. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.